Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi. Kali ini kita akan membahas salah satu materi SKB untuk guru SD, yaitu materi rangkaian listrik seri dan paralel. Oke teman-teman, sebelum membahas tentang rangkaian seri dan paralel, kita bahas dulu nih tentang hukum Ohm. Menurut hukum Ohm, ini arus listrik pada rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan. Maksudnya gimana sih? Jadi arus gini ya, berbanding lurus dengan tegangan. Kalau kita tulis tuh gini, jadi kayak gini lurus teman-teman. Kalau yang ini arus sebanding dengan seperhambatan atau berbanding terbalik dengan hambatan ya. Jadi ditulisnya gini teman-teman. Nah berdasarkan dua ini, kalau ditulis tuh jadi persamaan seperti ini, arus sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau kita pindah, ini menjadi V sama dengan I kali R, gitu ya teman-teman. Kalau kita tulis di segitiga, itu jadi seperti ini, VIR. Yang di atas tuh yang tegangan, V-nya itu voltase atau tegangan, I-nya arus, terus R-nya hambatan atau resistansi. Nah, rangkaian listrik dibagi dua, yaitu seri dan paralel. Nah, kalau seri itu yang gimana? Kalau seri itu yang tidak bercabang. Jadi gini teman-teman, lurus. Jadi kabelnya satu gitu. Kalau paralel tuh bercabang. Jadi gini teman-teman, ini ada kabel gitu. Udah bisa bedain lah ya teman-teman. Nah, kalau seri kan huruf I ya. Ini teman-teman, ini I yang sama I-nya arusnya gitu. Jadi teman-teman ingat aja tuh yang seri gitu. Seri I arusnya sama. Nah, kalau yang ini berarti otomatis kebalikannya, tegangannya yang sama. Untuk ini, kalau rangkaian pada seri, hambatan totalnya itu tinggal R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Tinggal dijumlah-jumlah aja nih teman-teman. Kalau pada paralel tuh 1 per R totalnya 1 per R1 plus 1 per R2 dan seterusnya. Jadi yang seper-seper gitu. Kalau seri tinggal dijumlah. Jadi teman-teman ingat aja nih semua yang seri. Kalau yang paralelnya tinggal kebalikannya. Gitu teman-teman. Paham kan? Gampang lah ya. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Besar kuat arus pada rangkaian adalah titik-titik ampere. Nah, ini rangkaiannya teman-teman. Yang ini segini, 3 hambatan ini ya, 3 ini, itu di paralel ya, karena ini bercabang gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah ketemu, itu tinggal diseri dengan yang ini. Kita hitung dulu tuh yang paralel. Jadi 1 per R gitu ya, kalau paralel 1 per R, 1 per 6 tambah 1 per 4 tambah 1 per 12, terus disamakan penyebutnya, 12 ya teman-teman. Ini kali 2 kali 3 kali 1 ini dijumlah, jadi 6 per 12, maka RP-nya kita balik teman-teman. Dibalik gitu kan, dibalik jadi 12 per 6, hasilnya 2 ohm. Sekarang kita seri, jadi R totalnya itu ini ditambah dengan ini, 10. Gitu ya teman-teman. Jadi 12 ohm. Nah, kita tinggal cari arusnya. Kalau nyari arus, kita nyari ini kan, berarti tinggal V per R. Gitu kan. Ingat aja segitiganya teman-teman. Nah, V-nya kan ini 9. 9 bagi ini, hambatan totalnya 12. 3 per 4 ya teman-teman. Ini kan tadi disederhanakan dibagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4, jadi 0,75 ampere. Hasilnya yang B. Ini gampang ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 tuh besar kuat arus pada rangkaian adalah, jadi tuh sebenarnya soalnya yang ini teman-teman, yang ini. Nah, kita identifikasi dulu nih teman-teman. Ini ketiga ini kan nggak bercabang gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh di seri. Nah, nanti kalau kita udah hitung tuh berapa sih ketemunya yang ini di seri. Nanti kan jadi seperti ini nih. Jadi seperti ini. Nah, ini dengan ini tinggal di paralel. Yang ini dengan yang ini. Ya kan teman-teman? Nah, kalau udah ketemu, kan jadi seperti ini nih.
terus tinggal di seri. Gitu. Jadi kita hitung dulu yang seri yang pertama yang ini 2 plus 3 plus 3. Hasilnya 8 ohm. Nah, selanjutnya kita paralel dengan yang ini nih teman-teman. Jadi 1/8 yang ini ya teman-teman. Dan yang 8 ini tuh yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Jadi 1/8 tambah 1/8. Terus ini 2/8 dibalik jadi 8 bagi 2 hasilnya 4 ohm. Nah, kan udah ketemu nih. Ini kan berarti di sini 4 ohm. Terus habis itu kita seri selanjutnya tinggal ini ya teman-teman 2 tambah 4. 4 itu yang ini teman-teman. Terus tambah 3, 9 ohm. Kalau kita akan mencari arus ya udah ya teman-teman tinggal ini V per R tegangan bagi hambatannya. Tegangannya tuh 9 ya, R totalnya itu 9, hasilnya 1 ampere. Mudah kan teman-teman? Jadi ingat ya teman-teman, ini di seri dulu udah ketemu tuh 8. Habis itu diparalelkan dengan yang ini, 1/8 tambah 1/8, udah ketemu tuh 4. Habis itu tinggal di seri 2, 4, 3. Gitu teman-teman. Soal nomor 3. Besar kuat arus pada hambatan 12 ohm adalah titik-titik ampere. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan yang ditanyakan arus pada hambatan 12 ohm. Jadi yang ini teman-teman bukan arus totalnya. Nah, kita udah tahu ya kalau yang hambatan 6 dan 12 itu di paralel. Jadi nanti kita hitung dulu nih teman-teman. Nah, kita hitung dulu yang paralel kan 1/RP ya. 1/R paralelnya itu 1/12 tambah 1/6. Terus disamakan penyebutnya, ini menjadi 12 ya. Ini jadi 12 kali 1, ini kali 2. Jadi 1 plus 2, 3/12. Kalau RP berarti kita balik. Jadi 12/3, hasilnya 4 ohm. Jadi segini nih, R paralelnya 4 ohm. Setelah itu kita seri dengan yang ini nih teman-teman, iya kan? Berarti R totalnya 4, ini plus 5. Jadi hasilnya 9 ohm. Ini R totalnya segini nih, hambatan totalnya 9 ohm. Nah, kita cari dulu tuh arus totalnya. Jadi kita cari dulu yang total-totalannya gitu deh. Nah, berarti kalau kita mau nyari arus tinggal V per R. Ini V-nya 9 volt, tegangannya 9 volt, R-nya itu 9 ohm ya teman-teman. Jadi hasilnya 1 ampere. Bukan 1 ya jawabannya, karena 1 ampere itu arus totalnya, bukan arus pada hambatan 12 ohm. Jadi kita perlu ngitung lagi nih teman-teman. Ini dulu kita hitung yang paralel. Tegangan paralelnya itu berarti I paralelnya kali R paralelnya. I paralelnya tuh ini ya, segini, yang di sini tuh 1. Jadi segini totalnya itu 1 ampere. Jadi 1 kali R paralelnya tuh 4 ya teman-teman, bukan 9. Kalau 9 itu yang total. Kalau yang 4 itu cuma yang paralel. Jadi ini 1 kali 4. Hasilnya 4 volt. Jadi tegangan di sini 4 volt. Kalau di sini 4 volt, pasti di sini 5 volt. Ya udahlah, pokoknya gini ya teman-teman, ini hasilnya 4 volt untuk yang paralel segini. Nah, kalau kita nyari arus pada ini, kan kalau paralel tegangannya sama. Jadi di sini tuh 4 volt, di sini juga 4 volt teman-teman. Jadi ini 4 volt, ini 4 volt. Karena kalau paralel kan tegangannya sama gitu. Jadi tinggal 4/12. Kan 12 kan hambatannya ini 4/12, hasilnya 1/3 atau 0,3 ampere. Jawabannya yang ini nih teman-teman. Ini kan kalau kita nyari ininya dulu paralelnya, ada juga nih cara yang lain. Jadi kalau kita akan menghitung arus, itu hambatan yang lain kali arus bagi jumlah hambatan. Jadi tuh kalau kita mau menghitung arus yang di sini, arus yang 12, kita pakainya hambatan yang lainnya. Berarti itu yang ini, yang 6. Ini khusus untuk yang paralel cuma 2 hambatan ya teman-teman. Ini. Jadi pakainya yang 6. Kok pakai yang lain sih? Nggak pakai punya sendiri. Kenapa? Karena kalau hambatannya besar, arusnya kecil kan teman-teman. Tadi kan di hukum Ohm udah dijelaskan kalau
arus berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau hambatannya besar, pasti arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, pasti arusnya besar. Gitu teman-teman. Jadi pakai yang punya yang temennya, pakai yang lain. Kalau kita ngitung arus pada hambatan 12, berarti 6 per jumlah hambatannya nih, 18 ya. Ini 12 tambah 6. 6 per 18 kali ini itu arus totalnya. Yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Terus berarti ini bagi 61 bagi 63 ya, sepertiga atau 0,3 ampere. Hasilnya sama aja teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini gitu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4. Beberapa lampu dipasang seperti rangkaian ini. Ini ada 4 lampu gitu ya teman-teman. Urutan nyala lampu dari yang paling terang adalah, nah kalau sekilas kita cuma pakai hukum Ohm kan cuma yang arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Kalau arusnya besar berarti nyalanya terang gitu kan teman-teman. Kemungkinan bakal milih yang ini nih. 3, 2, terus 4, 1. 3, 2, 4, 1. Tapi bukan itu teman-teman jawabannya. Jadi kita perlu menghitung dulu. Jangan terjebak. Nah, arus sebelum masuk ke rangkaian paralel dimisalkan I. Jadi gini ya teman-teman, ini tuh kan kalau kita hitung ini berapa sih hambatan paralelnya, ini berapa, terus hambatan totalnya berapa, terus arus totalnya berapa. Nah, ketemu arus total kan teman-teman, kita misalkan I. Jadi di sini tuh misalnya I. Pasti di sini juga I kan, ini kalau di seri udah dapat satu hambatan, dengan ini di paralel dapat satu hambatan, kan ini dengan ini di seri, jadi arusnya sama. Kalau yang ke sini I, yang keluar juga harus I masuk sama dengan I keluar kan teman-teman. Jadi itu ini I, berarti di sini tambah ini tuh arusnya harus I gitu teman-teman. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Ini sama ya teman-teman. Nah, ingat yang tadi, ini kan cuma 2 hambatan nih. Berarti pakai hambatan lain kali arus totalnya I gitu ya, bagi jumlah hambatan. Kalau misalnya kita akan menghitung arus pada lampu pertama, berarti kita pakainya yang apa? Yang ini. Pakainya yang 5, pakai hambatan temennya. 5 bagi jumlahannya. 20 dan 5. Jadi 25 kan 5 per 25. Atau bagi 5 1, bagi 5 5, 1 per 5. Jadi 0,2 I. Nah, arus pada lampu 2, kita pakai hambatan yang ini. Jadi 20 per 25, bagi 5 4, bagi 5 5, 4 per 5 I atau 0,8 I. Ya kan teman-teman? Jadi itu pasti yang lebih terang tuh yang ini daripada yang ini kan, karena hambatan yang ini tuh lebih kecil gitu teman-teman, dilihat arusnya. Lanjut ke lampu 3. Berarti ini lampu 3 pakainya hambatannya ini ya teman-teman, 6 per jumlahnya 3 tambah 6, 9 kali I. Jadi bagi 3 2, bagi 3 3, 2 per 3 atau 0,67 I. Arus lampu 4 berarti ini ya pakai yang ini kan teman-teman, 3 per 9 kali I. Bagi 3 1, bagi 3 3, 1 per 3 atau 0,3 I. Jadi itu urutannya, ini yang pertama ya dari yang paling terang kan ini lampu 2, habis itu lampu 3, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 1 gitu kan. Berarti yang ini jawabannya teman-teman. Jadi nggak bisa tuh langsung 3 2 4 1, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita hitung pakai cara yang ini yang lebih cepet gitu ya teman-teman. Oke, soal nomor 5, beberapa lampu dipasang seperti rangkaian ini. Lampu yang menghasilkan nyala terang yang sama adalah, nah teman-teman, ini soal untuk latihan teman-teman ya. Jadi caranya sama dengan soal yang sebelumnya. Teman-teman tinggal cari dulu tuh arus pada ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nanti tuh ada yang sama, yang mana jawabannya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Terus jangan lupa tuh teman-teman tulis di kolom komentar jawaban teman-teman bener apa enggak, udah bisa apa belum gitu teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya, biar semakin banyak yang
mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman.